Pesan Sinteyong ke Timnas Indonesia jelang lawan Filipina. Timnas Indonesia wajib menang atas Timnas Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Sinteyong menegaskan skuad asuhannya harus bekerja lebih keras lagi. Indonesia versus Filipina ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan pertandingan itu akan digelar pada hari Selasa 11 Juni pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Menatap laga tersebut, Indonesia baru saja kalah 0-2 dari Irak. Dengan begitu, Indonesia sendiri masih harus wajib menang atas The Azkals demi mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini ada di posisi kedua klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F dengan koleksi total 7 poin. Vietnam pun membayangi dengan 6 poin dan Filipina ada di posisi terbawah dengan 1 angka saja. Sementara Irak ada di posisi pertama dengan koleksi total 15 poin. Melawan Filipina nanti, Indonesia sendiri cukup oke di kandang. Dalam 8 pertandingan saja, Indonesia sudah menang 7 kali dan sekali imbang. Namun kendati demikian, Sinteyong pun meminta tim merah putih untuk bekerja lebih keras lagi. Kami akan mempersiapkan tim lebih baik lagi pastinya, dan kami tidak bisa mundur. Kami harus bekerja keras lebih melawan Filipina nanti. Dan memang Filipina juga sulit untuk dihadapi, tetapi para pemain harus bekerja keras dan hari ini juga sama. Ucap Sinteyong di situs PSSI. Kelvin Verdong siap main lawan Filipina. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan pemain belakang tim nasional Kelvin Verdong akan membela skuad Merah Putih di laga Indonesia melawan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 mendatang. Kelvin Verdong adalah pemain naturalisasi yang telah sah menjadi WNI pada Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB juga sudah selesai melakukan peralihan ke PSSI. Peralihan itu, kata dia, sudah mendapat restu dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. PSSI pun langsung mengirimkan surat pemberitahuan dari FIFA itu ke Federasi Sepak Bola Asia AFC pada Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Dengan pengesahan FIFA dan AFC tersebut, maka legalitas pemain kelahiran tanggal 26 April tahun 1997 untuk merumput bersama timnas kuat secara hukum. Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Kelvin Verdong untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir lewat keterangan tertulis, dikutip Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Erick berharap kehadiran Verdong akan semakin memperkuat lini belakang timnas. Selain itu dia berharap kehadiran pemain ini akan membuat persaingan di antara pemain untuk bisa membela timnas semakin sehat. Termasuk Verdong, saat ini, tercatat ada 12 pemain di posisi bertahan. Mulai dari Jay Izes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Kelvin Verdong, Sain Patinama, Nathan Chuaon, Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Asnawi Mangkualam. Kesalahan Sinteyong di laga Indonesia versus Irak. Kekalahan timnas Indonesia dari Irak pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F dinilai tak lepas dari kesalahan sang pelatih Sinteyong. Penilaian ini diungkapkan pengawas sepak bola Akmal Marhali. Menurut Akmal, Sinteyong salah melakukan analisis dan meminta agar kick-off laga tersebut dimajukan menjadi sore hari. Pelatih asal Korea Selatan ini disebut berharap agar Irak kehabisan stamina karena cuaca panas di Indonesia. Namun fakta di lapangan justru sebaliknya, kata Akmal. Kita menurunkan 8 pemain diaspora yang mayoritas main di Eropa sehingga kemudian justru para pemain Indonesia yang kelelahan dan harus diganti. Sambungnya, pada laga sebelumnya Indonesia harus bertekuk lutut kepada Irak.
Dalam pertandingan yang dihelat di Gelora Bung Karno Kamis 6 Juni itu, skuad Garuda kalah 2 gol tanpa balas. 2 gol Irak pada laga ini dicetak oleh Aiben Hussein dan Ali Jassim. Terdekat, Indonesia akan menghadapi Filipina pada laga pamungkas mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Laga ini bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Karno Selasa 11 Juni mendatang. Pada laga ini, Indonesia harus menang untuk memastikan diri lolos ke putaran selanjutnya. Selain itu, menurut Akmal, kekalahan Indonesia juga tak lepas dari perubahan gaya bermain Irak. Anak asuh Jesus Casas ini tak lagi banyak mengambil inisiatif penyerangan, seperti pada perjumpaan pertama kedua tim beberapa waktu yang lalu. Irak sendiri tak bermain seperti ketika pertama kali bertemu dengan Indonesia. Mereka waktu itu melakukan pressing tinggi. Namun saat ini Irak bermain tenang sekali dan hanya menunggu kesalahan Indonesia, papar Akmal. Iran tak bermain seperti biasanya. 2 gol mereka buah kesalahan kita sendiri, bukan karena kehebatan mereka, ia menambahkan. Shin Tae-yong soal Jordi Amat yang sering blunder. Jordi Amat cukup sering melakukan blunder yang buat timnas Indonesia menderita kerugian. Paling anyar saja, Peman Johor Darul Takzim itu mendapat kartu merah saat Indonesia menjamu Irak. Melansir Detik Sport, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan, kesalahan yang dibuat Jordi bukan karena masalah usia. Dia yakin pemainnya itu akan mengevaluasi permainannya sendiri. Jordi memang pemain top, dan saya melihat kesalahan-kesalahan itu bukan karena faktor usia. Hari ini dia baik, kata Shin Tae-yong saat memberikan keterangan. Tetapi memang kesalahan terakhir yang kartu merah itu yang membuat tim kami jatuh dalam kondisi sulit. Untuk masalah itu, Jordi akan mengecek dan mengevaluasi dirinya sendiri, ujarnya. Seperti diketahui, pemain Johor Darul Takzim itu diusir wasit setelah melanggar Zidane Iqbal pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Ini merupakan kali kesekian Jordi Amat merugikan Indonesia. Sebelumnya ia juga punya sederet blunder selama membela Garuda. Blunder-blunder Jordi Amat sampai berbuah gol yang bersarang ke gawang timnas Indonesia saat jumpa Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, serta blunder lagi di laga uji coba jelang Piala Asia 2023 saat melawan Libya. Blunder seolah menjadi masalah lini belakang timnas Indonesia sebagaimana terjadi lagi saat Garuda takluk 0-5 dari Iran pada uji coba terakhir.